selamat datang di video. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Nanji Fernanda dari D3TI 2B. Pada video kali ini saya akan membahas terkait percabangan. Jadi apa itu percabangan? Jadi percabangan adalah logika dasar yang memungkinkan program kita tidak hanya berjalan lurus tetapi memiliki jalur eksekusi tertentu sesuai dengan ketentuan. Oke, di sini PPT-nya saya akan membahas materinya terlebih dahulu atau teorinya. Jadi di sini itu akan membahas kontrol percabangan, conditional control, PLSQL. Jadi yang pertama itu ada mekanisme pengambilan keputusan dalam pemrograman database Oracle, lalu pokok bahasan logika if then else, else if, nested if, dan case statement. Lalu yang kedua itu ada arsitektur if then and if then else. Jadi if then ini blok perintah dijalankan hanya jika kondisi bernilai true. Jika false, program mengabaikan blok tersebut. Oke. Yang kedua if then else menyediakan jalur alternatif jika kondisi utama false, maka blok else yang akan dieksekusi. Oke. Jadi struktur pertama adalah if then. Ini adalah gerbang logika paling simpel. Tapi dalam dunia nyata kita sering butuh rencana cadangan, makanya ada if then else. Jadi program punya pilihan, kalau syarat A tidak terpenuhi maka dia akan mengeksekusi syarat yang ke B. Oke, lanjut next. Logika bertingkat else if dan percabangan bersarang nested. If then else if digunakan untuk menangani lebih dari dua kondisi secara berurutan. Evaluasi berhenti segera setelah satu kondisi ditemukan true. Lalu ada nested if menempatkan blok if di dalam blok if lainnya untuk validasi data yang lebih kompleks dan mendetail. Karakteristiknya itu membantu dalam klasifikasi data seperti rentang nilai ujian, kategori umur, atau level keanggotaan. Oke. Jadi kayak jika kondisinya banyak itu kita akan gunain else if. Nah, penulisan else if itu sendiri di kata else-nya itu kan ada e di akhir. Nah, itu tidak dituliskan, jadi langsung else if saja. Terus selain itu kita juga bisa gunain nested bersarang. Itu kondisinya jika ada if di dalam if lagi gitu. Jadi kayak percabangannya tuh banyak gitu. Lalu slide selanjutnya ini yang keempat ini adalah case statement, efisien kode. Jadi ada dua, ada simple case. Simple case sendiri ini membandingkan satu ekspresi dengan beberapa nilai selektor yang berbeda. Lalu yang kedua ada search case, lebih fleksibel karena setiap when bisa memiliki kondisi logika yang berbeda, mirip if, else if. Lalu keuntungannya apa sih pakai case statement ini? Dia tuh lebih mudah dibaca, clean code gitu. Performanya lebih optimal untuk banyak pilihan dan mengurangi risiko kesalahan penulisan and if yang bertumpuk. Jadi misalkan kamu punya pilihan yang sangat banyak, case statement ini cocok banget gitu. Jadi dibandingkan pakai if yang kayak nanti bakal ada if lagi di bawahnya, ada if lagi di bawahnya. Ini tuh cocok gitu untuk banyak pilihan. Terus ada jadi simple case ini untuk nilai yang pasti dan search case ini untuk kondisi yang lebih dinamis. Oke. Selanjutnya kita bakal ngoding. Let's ngoding. Oke. Yang pertama itu ada if then else if ya. Kita declare dulu. Kita bikin variabel kan nilainya 78. Ini pas ya. Bikin untuk perjalanan bikin
Oke, jadi ini adalah contoh else if yang dimana studi kasusnya itu adalah nilai. Kita deklarasi dulu, deklarasi dari variabel nilai. Tipe datanya itu number dan masukin nilainya berapa. Di sini saya memasukkan nilai 78, lalu kita mulai terus ini persabangannya if itu jika variabel nilainya itu lebih besar sama dengan dari 85, maka outputnya ialah ini typo. Maka outputnya adalah hasil lulus dengan predikat A. Lalu else if jika variabelnya lebih besar dari 75, maka outputnya adalah hasil lulus dengan predikat B. Lalu di sini ada else. Else ini digunakan jika suatu kondisi di mana kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua itu tidak memenuhi syarat, maka akan dilemparkan ke bagian else ini dan outputnya adalah silakan melakukan remedial. Lalu di sini ada and if. And if ini sebagai penutup percabangan. Lalu ada and. Mari kita mulai untuk mencoba running. Nah, di sini maka akan muncul hasilnya. Karena tadi saya memasukkan nilai 78 yang dimana dia tuh lebih besar dari 75, maka akan muncul hasilnya ini. Oke. Itu adalah else if. Oke, lalu selanjutnya kita akan mencoba nested if.
Oke, ini adalah codingan. Contoh codingan dari nested if, dimana tadi kasusnya itu login. Jadi pertama-tama kita tuh deklarasi dulu. Di sini ada variable user, dimana isinya itu admin. Lalu ada variable pass atau password, dan diisi dengan angka 1, 2, 3, 4. Lalu kita mulai. Nah, di sini percabangannya itu seperti ini. Ini itu percabangan untuk ini. Lalu ini adalah percabangan untuk ini. Jadi kayak nested jaring gitu. Jadi jika Jadi jika v user admin, isinya admin, maka di sini maka dulu. Lalu jika v passwordnya itu isinya 1, 2, 3, 4, maka jika dua-duanya benar, maka yang muncul adalah yang pertama, outputnya ini akses diterima, selamat datang. Lalu jika ininya salah passwordnya, maka dia akan muncul di ini password yang dimasukkan salah. Lalu jika variable user yang dimasukkannya itu salah, maka yang muncul adalah user tidak ditemukan. Lalu ini and if adalah mengakhiri percabangan. Mari kita coba saja langsung outputnya akan seperti apa. Salah. Oke. Kita coba lagi. Oh iya. Jadi tadi itu terdapat kesalahan karena yang seperti saya bilang kan, ini tuh untuk ini, dan ini percabangan ini tuh dia nyambungnya ke sini, jadi harus dikasih and if lagi pada baris 22. Nah, karena saya memasukkan v usernya itu admin dan v passwordnya itu 1, 2, 3, maka yang muncul adalah akses diterima, selamat datang. Nah, bagaimana jika kita mengisi usernya salah? Maka hasilnya user tidak ditemukan karena saya salah memasukkan variable usernya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah case statement. Declare
Oke, jadi ini adalah kode untuk case statement yang dimana studi kasusnya itu di dalam sebuah codingan kategori belanja, yang dimana kita pertama-tama itu mendeklarasikan variabel kode produk dan variabel nama produknya terlebih dahulu, diisi di sininya, dan kita mulai. Jadi ketika nama produknya itu sama dengan case untuk variabel kode produk, when ketika si kode produknya ini A, maka yang muncul adalah peralatan elektronik. Lalu ketika B, maka yang muncul adalah peralatan rumah tangga. Lalu ketika C, yang muncul adalah peralatan bayi. Nah, jika user memasukkan kode produknya itu bukan ABC atau selain ABC, maka hasilnya adalah else, kategori tidak ditemukan. Lalu ketika memasukkan variabel yang benar, maka di sini outputnya adalah kode yang kita masukkan, lalu namanya, maka akan muncul sesuai dengan kode yang kita masukkan. Coba. Nah, karena saya memasukkan variabel kode produknya itu A, maka yang muncul adalah pilihan produk yang bertuliskan A, yaitu peralatan elektronik seperti ini. Jika ini dirubah menjadi D, maka yang muncul adalah kategori tidak ditemukan karena pilihannya hanya ada A, B, dan C. Oke. Sekian video dari percabangan kali ini. Sekian dan terima kasih.